memahami makna bacaan yang ada dalam sholat, ya. Dari mulai kita mulainya dari awal, dari Al-Fatihah, kemudian tasbih dalam ruku, kemudian misalnya juga i'tidal, ucapan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian setelahnya dan seterusnya. Tapi ternyata ya kami renungkan kembali dan kami fikirkan kembali. Insya Allah kita selesaikan dulu buku ini, ya. Insya Allah kita selesaikan dulu buku ini, yang mana ini pun kaitannya sangat erat dengan hikmah dan rahasia yang ada pada gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Ya, kalau bisa ini dari minggu ke minggu belum bawa juga, ya. Kalau bisa usahakan beli, ya. Cuma 25 kalau nggak salah. 25 ribuan kalau nggak salah. Jadi usahakan beli nih yang jemaah khususnya yang dari luar. Dan kalau kita baca sendiri juga ini nikmat. Jadi kita bisa lebih membayangkan, merenungkan, menghayati setiap gerakan, setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat. Apalagi nanti di akhir kesimpulannya, masya Allah ya di sini. Jadi ketika kita takbir, apa yang kita bayangkan? Ketika kita tasbih, apa yang dibayangkan? Ketika kita ruku, apa yang dibayangkan? Ketika sujud, apa yang dibayangkan? Nah itu jadi selaras. Nah kalau nggak tahu ilmunya, bagaimana kita merasa pede? Khusyuk nggak sholatnya? Insya Allah khusyuk. Khusyuk dari mana? Nah sedangkan ilmunya aja nggak punya. Jadi nggak mungkin seorang itu meraih karunia besar dari Allah berupa khusyuk, ya kecuali dengan upaya. Dan diantara bentuk upaya seorang hamba meraih itu adalah dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah bekal paling penting, paling prinsip, paling utama dalam kita meraih karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah kita membahas rahasia di balik isti'adzah. Ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita bahas di halaman 40, yaitu hikmah atau rahasia di balik membaca Al-Qur'an di dalam salat. Hikmah atau keadaan hamba ketika membaca Al-Qur'an di dalam salat. Dan saya tekankan para hadirin, dari kalimat yang kami akan sampaikan, yang kami akan bacakan dan jelaskan, semua kita pasti tersinggung. Semua kita pasti kondisinya apa yang disinggung oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam buku ini. Semua kita tanpa terkecuali, tidak ustadznya, tidak jamaahnya, tidak orang yang merasa awam, tidak orang yang merasa alim, tidak orang yang merasa soleh, tidak orang yang merasa belum soleh. Semua kita kondisi begini. Ya, baik, perhatikan para jamaah azani Allah yakum. Rahasia di balik seorang membaca Al-Qur'an, apa hikmahnya? Dan bagaimana keadaan seorang hamba ketika dia membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya? Kita fokus dalam sholat. Beliau menuturkan, ketika seorang hamba atau ketika sang hamba membaca Al-Qur'an, sesungguhnya tatkala itu dia sedang berbicara dengan Rabb-nya. Makanya sering saya ulang-ulang, sering saya kaji, sering saya sampaikan bahwa sholat itu adalah koneksivitas atau hubungan antara kita dengan Allah. Dan berarti ketika kita sholat, kita sedang ngobrol sama Allah. Itu bahasa gampangnya. Tapi nggak perlu dengan bahasa maaf sok gaul ya. Kita lagi chattingan sama Allah, nggak perlu, nggak adab sama Allah kalau begitu. Ya kita lagi chattingan Allah dan mention malaikat-malaikat, wah nggak usah dipakai kayak gitu ya. Baik, perhatikan. Jadi ketika seorang hamba dalam sholatnya itu berarti dia sedang apa? Berbicara. Dengan bahasa sederhananya lagi ngobrol sama Allah. Bayangkan antum ngobrol sama orang mulia
sama orang yang terkemuka, sama orang yang punya kedudukan, gimana? Kayaknya gerak aja antum perhatikan tuh, nggak pelatat-peletot, kecuali orang yang kurang akalnya, kurang waras. Tapi kalau orang berakal ya pasti jadi berwibawa, tiba-tiba gitu Pak. Tiba-tiba kayak pejabat gitu ya. Apalagi di hadapan Sang Maharaja Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan Robnya dan bermunajat kepadanya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Sesuai dengan hadis Nabi, kata Nabi SAW, "Idza shallal 'abdu innama yunaji rabbahu." Kalau seorang hamba sedang sholat, dia sedang ngobrol, sedang bermunajat sama Allah. Makanya saya heran ada orang cepat-cepat sholat, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Gimana? Gak dijaga rukunnya, gak dijaga gerakannya, gak dijaga syarat-syaratnya, gak dijaga wajib-wajibnya, gak diperhatikan, gak dihayati apa yang dibacanya. Ini keadaan yang sangat mengherankan. Ya, tapi dalam tanda kutip, kenapa itu terjadi? Karena kejahilan. Dia nggak paham dengan sholat yang dia kerjakan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Yang penting saya sholat. Ya, rata-rata kita gimana Pak? Rata-rata sikap kita itu, para hadirin, kalau agama itu atau menjalankan ketaatan itu disamakan dengan kaidah menjalankan duniawi. Paham Mbak? Maksudnya apa? Masih mending saya bisa makan, masih punya tempat tinggal walaupun kontrak, orang lain mah susah. Itu kalau duniawi benar. Kalau ini perkara duniawi sangat betul perkataannya. Tapi urusan akhirat nggak boleh begitu. Mengatakan apa? Ya orang mah nggak sholat, atau sholat tapi nggak benar, mendingan saya masih sholat. Bukan begitu sikap dalam beragama. Jadi kalau dalam beragama, lihat orang yang lebih apa? Lebih atas, lebih baik daripada kita. Bukan lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Itulah yang menjadikan kemudian kita apa? Tidak termotivasi menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kenapa? Lihatnya ke bawah. Mendingan saya masih ngaji seminggu sekali, orang nggak ngaji sama sekali, ya udah, berarti merasa cukup, udah begitu. Ya coba dulu bagaimana para ulama dalam sehari berapa kitab yang mereka kaji, berapa majelis ilmu yang mereka hadiri. Itu motivasinya. Ya misalnya, tapi saya kerja Ustaz, ya berarti semampunya. Dan semampunya di sini berarti apa? Mengupayakan upayanya, usahanya, bukan menyisihkan sisa waktu baru dia lakukan. Gitu Pak ya. Jadi menyikapi dunia dan akhirat itu tidak boleh sama. Apalagi dengan syubhat, mohon maaf, dengan kerancuan berpikir dunia akhirat harus seimbang. Udah salah, udah jelas ya. Baik. Kemudian lihat kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, maka waspada dan berhati-hatilah agar tidak mendapat murka Allah di dalamnya. Na'udzubillah. Kalau kita renungkan, saya renungkan, para hadirin renungkan, jadi ngeri Pak, sholat kita selama ini ternyata mengerikan. Walaupun selama ini kita merasa apa? Pede diterima sama Allah. Pede baik-baik saja kondisinya. Pede seolah-olah aman-aman saja keadaan sholat kita selama ini. Padahal lihat kata Imam Qayyim, hati-hati dengan bacaan Al-Quran yang Anda baca, yang kita baca. Jangan-jangan dengan bacaan Quran yang kita baca itu malah justru Allah murkai kita, bukan dapat pahala. Kok bisa? Perhatikan. Karena ini saya bacakan dulu kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ulama yang diterima oleh seluruh kalangan. Karena kadang kalau kita mengutip perkataan ulama, ini mah ulamanya golongan anu, ya. Ini mah golongan anu. Imam Ibnu Qayyim, saya yakin Pak, semua kalangan itu memakai kalimat-kalimat beliau, mengakui keilmuan beliau. Beliau mengatakan, karena saat sang hamba berbicara dan bermunajat kepada Allah, namun di saat yang sama hatinya berpaling kepada selain Allah,
dikhawatirkan ia justru hanya akan menuai kemurkaan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ketika seorang ngaji Quran dalam sholatnya, tapi hatinya berpaling kepada selain Allah, padahal yang dibaca kalamullah. Di sini para jamaah, pentingnya kita mengkaji bagaimana kiat mencari kekhusyuan dalam sholat. Berupaya semaksimal mungkin mengerahkan semua upaya kita. Dunia tinggalkan, dunia jangan dipikirkan. Ini saya bicara teori ya, prakteknya sama, saya juga susah. Sekali lagi, saya tidak merasa lebih baik, saya tidak merasa lebih khusyuk, saya tidak merasa lebih soleh. Tapi ini cambuk untuk saya pribadi yang berbicara dan untuk kita semuanya. Yang mau mengambil pelajaran, maka itu kebaikan bagi kita semuanya. Lihat jemaah, sebagai contoh ya, saya lihat cuplikan video. Kenapa kita kaji tadi? Ketika kita membaca kalamullah dalam sholat kita khususnya, tapi hati kita justru berpaling kepada dunia, mikir kemewahan mobilnya, kemegahan rumahnya, pekerjaannya, urusan dapurnya, urusan rumah tangganya, urusan dengan partner bisnisnya dan seterusnya. Di sini justru barangkali bacaan Qur'annya justru menuai murka Allah, bukan mengundang rahmat Allah dan pahala dari Allah. Para hadirin, azani Allah iyyakum. Saya berikan contoh ya, dan pekan lalu, pekan sebelumnya saya sudah sampaikan. Dulu di kalangan salafus saleh, jangankan ketika sholatnya, ketika adzan dikumandangkan saja, kampak dan palu yang mereka sudah angkat langsung mereka lempar, nggak mereka tatak dulu. Udah adzan. Kadang dirapiin, kalau maaf ya, kalau apa namanya, kalau petani ya, si paculnya tuh dibersihkan dulu ya, bersihkan dulu, kemudian dianclungkan ke baskom ya untuk bersih, simpen. Dulu salaf nggak begitu Pak. Baru diangkat begini Pak, langsung dilempar. Nggak ada waktu bagi mereka, nggak ada kesempatan bagi mereka kecuali memenuhi panggilan Allah hanya untuk menatanya. Hanya untuk sekedar apa? Menatanya. Kenapa? Karena dunia hanya dia pegang di tangannya. Ketika Allah panggil, dia lempar. Itu gambaran bagaimana solehnya para salafun soleh. Nah, ini kita baru lihat ke atas Pak ya. Ini sebagai gambaran. Kita masih jauh. Dengan handphone kita, dengan laptop kita, dengan data yang ditugaskan bos kita, sibuk kita. Itu kondisi. Ya, makanya jangan kemudian ya Allah, saya sudah banyak doa, ya Allah saya sudah tahan, kok susah hidup saya. Kualitas doa kita, kualitas sholat kita yang masih begitu. Pengen Allah langsung kontak kabulkan doa kita, sedangkan hak Allah pun tidak kita penuhi secara totalitas dan dengan kualitas yang baik. Nah, dan ini gambaran ini masih ada sampai sekarang, Pak. Walaupun ya fitnah itu sudah apa namanya, sudah semakin merajalela. Kita lihat yang haji umroh Pak. Walaupun masih ada sekarang sebagian toko yang masih buka, kadang akhirnya dia sholat hanya di pelataran tokonya dekat-dekat Masjidil Haram, Pak. Tapi mereka ketika ada apa tutup, tinggalkan, nggak dikunci dulu itu Pak. Tinggalkan sudah. Apalagi masa-masa yang lama, benar-benar berangkat sholat belum adzan, tokonya masih nyala, nggak ditutup, nggak dikunci, nggak, sudah tinggalkan. Benar-benar apa? Dunia di genggaman tangannya saja, tidak masuk ke dalam hati. Salah satu contohnya, dan sampai sekarang ada Pak, di Arab itu Pak, kita tahu orang-orang kaya, makanya mobil-mobil mewah yang harganya 3M Pak, itu ibarat di kita kolbak Pak. Coba lihat beritanya. Pengembala unta, pengembala kambing, mereka bawa barang-barang kayak apa namanya, makanannya lah, makanannya, kemudian minumannya dan seterusnya, kemudian mungkin vitamin dan lain sebagainya, sudah di mobil mewah yang dia pakai.
Yang dipakai untuk jalan-jalan, dia pakai juga untuk ngurus untanya, mobil itu. Ya, saya sebutkan mereknya Lexus yang 3M, Pak. Itu penyok-penyok biasa. Nah, pernah ada seorang yang sengaja bertanya kepada pembalanya, kemudian di atas mobilnya itu barang-barang dilempar aja, lempar blok 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 diker aja pakai tali. Oh, kalau kita kan luar biasa ya. Ditanya, ini kok begini banget sikapnya? Ya bahkan ketika di gudang gandum orang beli gandum, gue masuk aja blok blok blok. Itu harga 3M kalau di Indonesia. 3M loh, bukan 300 juta, bukan 3M. Pernah ditanya kenapa? Kok di Arab begini? Karena ya ini cuma dunia, dia bilang gitu. Ini cuma dunia. Tentu kalau lihat ya, yang pernah umroh kemarin Mas Puji, itu mobil-mobil mewah itu berantakan di jalan itu, Pak. Berdebu, penyok biasa aja. Di padang pasir begitu aja. Ya selain kaya, yang kedua ya kan orang kaya kita maaf Pak. Orang kaya tengah-tengah kita Pak, mobil mewah dikit aja udah pakai piu piu, net. Biar apa? Biar ketahuan lagi pakai mobil apa? Fortuner atau Pajero. Ya, paham Pak ya? Yang pakai apa namanya? Disebutnya apa? Sirine ya. Bukan sirine ambulan, bukan. Itu biar ketahuan nih. Pakai Fortuner, Pajero. Saya nggak lanjutkan ya kata-kata huruf berikutnya. Itu baru segitu. Gimana kalau kasih yang 3M tadi? Udah busuk dada itu Pak. Turunnya aja udah. Ya kenapa? Karena tadi dunia sudah merasuk ke dalam hati, dan memang penyakit yang sangat membahayakan, termasuk penyakit yang mematikan hati seorang hamba adalah hubbu dunia, cinta kepada dunia. Semoga Allah jauhkan dari hati saya dan hati-hati para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pengen saya, wallahi pengen sekali saya punya sifat apa namanya, jauh dari cinta dunia, pengen sekali. Itu cita-cita. Dan itulah yang diajarkan Nabi SAW. Bukan berarti nggak cinta dunia itu nggak punya dunia. Sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf kayaknya kurang apa kayaknya. Utsman bin Affan, jamaah kalau ke Madinah masih ada itu hotelnya, namanya apa? Wakaf Utsman bin Affan. Hotelnya dari zaman dulu sampai sekarang ada. Maksudnya hartanya sampai sekarang ada. Wakaf Utsman bin Affan. Rekening Utsman bin Affan masih ada sampai sekarang. Jadi nggak bisa habis duitnya. Tapi ya tadi dunia cuma di tangan mereka. Nggak sampai hati. Oh, pengen banget Pak saya begitu. Wallahi pengen. Tapi ada orang yang kan nyinyir. Ya kan kita hidup di dunia. Berarti kita ya gaul dunia, selama itu dunia nikmati aja dan lain sebagainya. Dia paham dengan hakikat kehidupan dunia yang sesungguhnya. Yang mana semua kenikmatannya fana. Semua kenikmatannya menipu daya. Semua kenikmatannya tidak selama-lamanya. Pasti akan ada hari kita meninggalkan semua kenikmatan itu, dan kita akan menuju kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang hakiki, yaitu surga Allah yang abadi, khalidina fiha abadan. Baik, kedudukannya menjadi seperti seorang lelaki yang dipanggil oleh salah seorang raja dunia dan dihadapkan kepadanya. Ini orang kalau lagi baca Quran ketika sholat. Seperti apa? Seperti orang yang sedang menghadap raja dunia atau pemimpin yang diseganinya. Namun ia berbicara kepada raja dengan cara membelakanginya. Lihat Pak, kita sedang menghadap Allah. Kantor kita di belakang, kita pikirkan apa Pak? Wajah dan fisik kita menghadap Allah, tapi hati kita membelakangi Allah. Bisa dipahami ya? Berarti hati kita membelakangi Allah ketika kita berbicara, padahal kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi hati kita membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga selain membelakanginya atau sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Tadi
Selain dia pikirkan kantornya, pikirkan juga di rumahnya, pikirkan juga dengan partner kerja di bisnis lainnya dan seterusnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, sebesar apakah kiranya kemurkaan sang raja terhadap orang yang bersikap demikian? Kira-kira raja tadi yang kita hadapi tadi, yang kita ada di hadapannya, kira-kira murkanya segimana kepada kita ketika dia diberikan kesempatan berhadapan dengan raja tapi justru membelakanginya, atau ngobrol tapi noleh kanan ke kiri. Lantas bagaimanakah kiranya jika yang dihadapinya adalah sang maharaja yang hakiki, pencipta alam semesta, yang menegakkan 7 lapis langit dan bumi? Wah, lebih lengkap lagi. Nauzubillah. Maka dari itu sering kami sampaikan apa hikmahnya dan apa rahasianya kemudian kita setelah sholat langsung istighfar, bukan alhamdulillah, bukan pujian-pujian lainnya, langsung istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena kondisi sholat kita begitu. Dan kalaupun kita masa sempurna, sebagaimana lihat Nabi SAW sempurna, tapi Nabi tetap mengajarkan untuk istighfar. Nggak ada riwayat lain, Pak. Nggak ada riwayat lain kecuali menunjukkan bahwasanya Nabi SAW istighfar. Ada riwayat lain, mohon maaf. Ada riwayat lain tapi dikhilafkan oleh para ulama pemahamannya. Jadi contohnya ada riwayat ketika kata sahabat ya, idza shalla subha idan tahan min subha, apabila Nabi SAW itu selesai dari salat subuh, maka langsung Nabi mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi dijelaskan oleh para ulama, oh ini dibaca setelah salam, setelah subuh, tapi nggak langsung. Artinya apa? Zikir setelah salatnya tetap dibaca, tapi kan itu masuk bagian daripada zikir pagi dan petang. Jadi artinya tetap dibaca setelah subuh, zikir pagi, tapi tetap urutannya, rangkaiannya adalah setelah kita zikir paket setelah sholat, istighfar, Allahumma anta salam, dan seterusnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ayat kursi, al-ikhlas, al-anas, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi petang. Tapi secara umum ditegaskan bahwasanya yang dibaca oleh Nabi SAW setelah sholat adalah istighfar. Ya. Sangat pantas setelah kita mengetahui jamaah. Keadaan ketika membaca Al-Quran layaknya seperti seorang beradab, fokus dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Mudah-mudahan Allah ampuni kelalaian kita, kejahilan, kebodohan kita, kesalahan kita selama ini dalam salat kita. Yang mana salat selama ini yang kita kerjakan berarti salat-salat yang masih jauh dari kata pantas, masih jauh dari kata layak. Tapi kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampun kami sesungguhnya penerima taubat dan Maha Penyayang. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim, dan terima dari kami ya Allah. Walaupun tidak sempurna, terima dari kami ya Allah, karena semuanya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi minta dua hal. Minta agar diterima ibadahnya dan diampuni apabila banyak kekurangan yang ada ibadah tersebut. Baik, kemudian Isya yang 19. Keadaan hamba ketika membaca surat Al-Fatihah. Ini lebih ajib lagi, ya, lebih luar biasa lagi. Tapi insyaallah ini hadisnya sudah sering disampaikan, sudah sering dikaji barangkali di tempat-tempat pengajian yang lainnya. Keadaan hamba ketika membaca surat Al-Fatihah. Sebenarnya bagi seorang hamba yang melaksanakan salat untuk berhenti. Kalau saya ini sepertinya memang lebih pantas saja
boleh-boleh saja kita membaca Al-Fatihah dengan nyambung satu nafas boleh. Selama kaidahnya benar boleh. Tapi lihat kata Imam Nukaim, seyogyanya kalau baca Al-Fatihah itu baca per ayat, buang nafas, tarik nafas lagi. Seolah-olah kita menunggu dan langsung Al-Fatihah yang dibacanya. Saya menunggu jawaban Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Kenapa? Karena lihat, ketika dia mengucap setelah basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian dia mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab apa? Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita baca Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita mengucapkan sanjungan kepada Allah, kita berhenti sejenak seolah-olah langsung kita dengar Allah mengucapkan apa? Hambaku memujiku. Maksudnya siapa? Kita memuji Allah. Kemudian Allah kabarkan, oh, hambaku sedang memujiku. Hambaku telah memujiku. Kemudian kita buang nafas, tarik nafas lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti sejenak. Kenapa? Karena saat itu Allah mengatakan bahwa Athna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Jadi gitu Pak, Masya Allah. Benar-benar ngobrol, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, benar-benar ngobrol dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dia mengucapkan Maliki yaumiddin, maka kata Allah, majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ini tidak salah. Al Imam kemudian mengatakan berijtihad apa? Hendaknya dibaca per kata dan berhenti sejenak. Ini terutama khusus Al-Fatihah. Karena memang Allah menjawab saat itu. Ustaz, bukannya banyak orang yang baca, di sini baca, di sana baca. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Yang di sini dijawab sama Allah, yang di masjid sana dijawab sama Allah, di sana juga dijawab sama Allah, di sana di semua tempat dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus keadaan hamba ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Maka para jamaah, setelah kita tahu ini, upayakan ya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam salat, maka kita berhenti sejenak di setiap akhir ayat. Walaupun ya kami kasih keterangan, walaupun kalau dia menyambung misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, sah-sah saja. Dan kita pun tidak mengatakan oh berarti enggak dijawab sama Allah kalau nyambung. Enggak, wallahu a'lam, perkara gaib. Dan Allah Maha mampu untuk jawab juga, Maha mampu. Tapi memang kami dapatkan riwayat Nabi kalau baca Quran itu per ayat berhenti. Nabi kalau baca Quran apa? Per ayat berhenti. Berarti kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, kemudian ketika seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia pun berhenti sejenak sambil menanti, bukan sambil dalam arti dia mendengar, seolah dia menanti jawaban Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini ya para hadirin, para jamaah, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Hanya kepadamu, hanya kepada engkau kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Maka kata Allah saat seorang membaca ayat ini dalam sholatnya, Allah mengatakan ini ayat antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena setelahnya akan ada pertanyaan yang kita minta kepada Allah.
Maka Allah menjamin ketika seorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi dia apa yang dia inginkan. Maksudnya apa? Aku akan mengabulkan, memenuhi permintaan yang dia minta apapun itu. Ya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya para jamaah azan, setelah membaca ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, ya tadi sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ketika baca itu, lihat ya, seyogianya, jadi dari dia kemudian kan setengahnya, setengah untuk Allah, setengah untuk hambanya. Maka Allah akan memberikan apa yang kita minta dari doa kita. Dan ini merupakan doa yang terbaik yang diminta seorang hamba dalam salatnya. Minta apa? Minta hidayah, karunia Allah yang paling mahal dibandingkan dengan seluruh dunia dan seisinya. Kalau orang itu dikasih dunia dan seisinya, tapi orang itu disesatkan sama Allah, dia tidak akan menikmati surga Allah yang abadi. Dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, dan dia akan memohon kepada Allah, ya Allah, seandainya aku punya dunia yang isinya emas, ya Allah, aku akan jadikan ini sebagai penebus agar aku tidak masuk neraka. Tapi kata Allah tidak bisa. Itulah berarti tidak berharga dunia dan seisinya, walaupun bahkan dunia itu isinya emas semuanya. Ya, semuanya, satu dunia isinya emas semuanya. Tapi tidak bisa dijadikan tebusan untuk menebus orang kafir yang masuk ke dalam neraka selama-lamanya, kemudian dia menebus dan dimasukkan ke dalam surga, tidak bisa. Baik. Nah, ini apa yang kami sampaikan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya riwayat Muslim. Ya, tadi apa yang kami sampaikan itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Allah menjawab setiap apa yang diucapkan hambanya dalam surat Al-Fatihah dari awal, ya, dari awal pujian, sanjungan, pengagungan. Ya, kemudian ketika berdoa maka Allah akan terima doanya dan Allah akan berikan permintaan yang dia minta. Ya. Baik, jamaah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Makanya ketika seorang itu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, kemudian diaminkan, ya Allah kabulkanlah, maka Allah mengatakan, ini untuk hambaku. Jadi aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan apa yang diminta oleh hambaku. Baik. Kami rangkum di paragraf berikutnya karena beliau di sini agar mudah dipahami, ya. Kami sampaikan dengan kalimat sederhana. Jadi Pak hadirin, seorang hamba yang berilmu, dia akan tahu kedudukan Al-Fatihah dalam sholatnya tidak bisa digantikan dengan rukun lain. Al-Fatihah dibaca kapan? Setelah takbiratul ihram, setelah iftitah, setelah isti'adzah. Maka urutan ini memang sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan. Yang memang tidak bisa dirubah. Kemudian misalnya, Al-Fatihah dibacanya ketika ruku, enggak. Karena dia punya posisi tersendiri. Bagaimana ruku juga punya kondisi dan posisi tersendiri. Ini tidak demikian. Jadi masing-masing sudah pada posisinya yang sudah Allah tetapkan. Tentunya melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keterangan atau penjelasan dari paragraf setelahnya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, setiap rukun dari sholat kita itu memiliki rahasia serta pengaruh tersendiri. Al-Fatihah punya rahasia sendiri. Ruku ada rahasia tersendiri. Sujud ada rahasia tersendiri. Masing-masing mempunyai nilai ibadah yang tidak terdapat pada rukun yang lainnya. Ya, seperti misalnya Al-Fatihah punya nilai di sisi Allah yang mana beda nilainya dengan ruku. Ruku punya nilai di sisi Allah
yang mana nilainya beda dengan sujud. Sujud punya nilai tersendiri di hadapan Allah yang mana beda dengan tasyahud dan seterusnya. Jadi masing-masing punya nilai dan punya pengaruh dan punya rahasia tersendiri. Setiap ayat dalam surat Al-Fatihah memiliki nilai ubudiyah tersendiri. Ya, contohnya di dalam firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Engkau akan mendapati dalam kalimat ini isbat. Isbat apa artinya? Penetapan kesempurnaan Allah. Jadi rahasia di balik Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalamnya terkandung penetapan kesempurnaan Allah baik dalam sifat, perbuatan maupun namanya. Hanya kita sanjung Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam namanya, dalam perbuatannya, dalam namanya. Allah terpuji dan Allah maha sempurna dalam hal-hal itu, dalam segala hal yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus tanzih, yang maknanya apa? Mensucikan Allah dari segala aib dan keburukan. Kenapa? Karena memang kita memuji Allah. Kalau memuji Allah berarti Allah maha sempurna. Kalau Allah maha sempurna berarti Allah tidak punya kekurangan. Itu yang kita bayangkan ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang membayangkan kesempurnaan Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, termasuk juga takdirnya, dan kita juga membayangkan akan sucinya Allah dari kekurangan. Ya, Allah nggak punya aib sedikit pun, Allah nggak punya kekurangan sedikit pun. Itu makna yang terkandung rahasia hikmah yang besar dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini salah satu contohnya. Baik, Allah juga maha suci dari aib dan keburukan baik dalam sifat, perbuatan maupun dalam namanya. Dia maha terpuji dalam perbuatan, sifat dan namanya, suci dari segala aib dan kekurangan dalam perbuatan, sifat dan namanya. Lihat, semua perbuatan Allah mengandung hikmah, rahmat, maslahat dan keadilan. Makanya nanti di kajian berikutnya ya, harus kita renungkan lebih dalam. Orang dimasukkan ke dalam neraka itu karena adanya ucapan Alhamdulillah. Orang dimasukkan ke dalam surga karena ada ucapan Alhamdulillah. Bumi dan langit Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan karena adanya Alhamdulillah. Nanti kita akan renungkan itu. Jadi Masya Allah, kalau kita punya ilmunya lebih nikmat Pak sholat. Wallahi Pak, lebih nikmat. Tentu setelah teori kita praktekkan itu Pak. Kita lawan kecondongan, kebergantungan, cintaan kepada dunia dan urusan-urusan lainnya kita lawan. Kemudian ilmunya kita praktekkan dalam sholat. Jangan sekedar nambah tulisan, nambah wawasan, tapi nggak dipraktekkan dalam kenyataan. Baik. Jadi ini para jamaah azan Allah ya kumajma'in, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ya baik itu bacaan dalam Al-Fatihahnya, kemudian juga bacaan dalam surat-surat lainnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyinggung langsung masuk dalam salah satu rukun dalam sholat, bahkan salah satu rukun terpenting dalam sholat, yaitu surah Al-Fatihah, yang memang wajib dibaca oleh setiap orang yang sholat dalam setiap rakaatnya, kecuali makmum yang memang khilaf para ulama ya, dan ini kajiannya dalam ilmu fikih. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, dengan kita mengetahui, dengan kita mengilmui perkara ini, maka sudah sepantasnya ya, walaupun bahkan jangankan ketika sholat, di luar sholat pun karena singkat dari Ibnu Qayyim, ketika kita baca Quran, upayakan kita dalam keadaan khusyuk. Ya, makanya etika-etikanya dijaga seperti bersuci. Kemudian walaupun tidak wajib menghadap kiblat, nggak wajib. Ya boleh kita sambil berbaring, boleh sambil duduk, sambil bawa mobil, sambil mengendarai motor dengan hafal kita, boleh silakan. Tapi ketika kita mampu menjalankan etika-etika ketika kita membaca kalam Allah, maka kita upayakan untuk kita amalkan, menghadap kiblat, kemudian bersiwak, menggunakan pakaian terbaik, kemudian memakai wewangian. Itu etikanya. Karena kita sedang baca kalamullah.
Ya, bukan sembarangan kata-kata, bukan sembarangan kalimat. Akan tetapi ini semuanya kalamullah yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kesempurnaan. Ya, insya Allah nanti itu akan disinggung dalam pembahasan keadaan hamba ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Ya, dan kandungan maknanya ini masih sangat panjang dan insya Allah akan mendalam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah azanillahu ajmain yang dapat kami sampaikan. Insya Allah mungkin ba'da Isya kita sambung sedikit saja, mungkin sekitar 10-15 menit ya, insya Allah ta'ala, karena kami ada kelas lain ya yang akan kita laksanakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Baik para jamaah azanillahu, mungkin sedikit lagi kita akan bahas. Kita masuk pada pembahasan perkataannya ya, dari khususnya surat Al-Fatihah. Di sini tidak disinggung basmalah. Di sini tidak disinggung ucapan basmalah, tapi langsung masuk pada ucapan alhamdulillah. Ya Allah a'lam apakah beliau Ibnu Qayyim termasuk ulama yang berpendapat bahwasanya basmalah tidak termasuk Al-Fatihah atau tidak? Ya bisa jadi kemungkinannya itu. Ya Allah a'lam bishawab. Baik, di sini kita akan sedikit mengkaji dan menyinggung terkait dengan kandungan makna alhamdulillah. Cakupan makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah, meliputi seluruh kehidupan dunia dan akhirat. Jadi bayangkan saking luasnya makna alhamdulillah, itu meliputi seluruh kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Memenuhi langit dan bumi beserta yang ada di antara keduanya dan yang ada pada keduanya. Jadi antara langit dan bumi, bahkan yang ada pada langit dan bumi, itu semuanya cakupannya kembali kepada alhamdulillah. Apa kemudian kata beliau? Penciptaan dan perintah Allah itu bersumber dari alhamdulillah. Ada yang paham apa maksudnya? Ya karena tadi kita singgung, semua ketetapan Allah, semua ciptaan Allah, semua perbuatan Allah, semua nama Allah, semua sifat Allah, semuanya Allah lakukan itu terpuji. Dan bentuk kita memuji Allah adalah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka lihat alhamdulillah cakupannya dunia akhirat. Langit, bumi itu cakupan dari alhamdulillah. Ketika Allah memerintah, ada perintah Allah. Ketika Allah menciptakan, itu kembali kepada apa? Alhamdulillah, karena Allah menciptakan dengan kesempurnaan, dengan penuh hikmahnya. Allah memerintah juga sama, karena kesempurnaan dan karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tegak dengan alhamdulillah serta eksis dengan alhamdulillah. Demikian pula ketiadaan penciptaan dan perintah itu pun dengan alhamdulillah. Kenapa Allah tidak ciptakan A, B, C misalnya? Ya, alhamdulillah Allah nggak ciptakan itu. Kenapa Allah nggak perintahkan ini? Alhamdulillah. Kenapa Allah ciptakan bumi? Alhamdulillah. Kenapa Allah ciptakan langit? Alhamdulillah. Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu adalah sebab terciptanya segala yang ada.
Makanya kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawat. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan 7 sab'a samawat, 7 langit. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya sebuah kitab. Jadi semuanya bersumber, semuanya cakupannya adalah alhamdulillah. Inilah dalamnya para ulama, para hadirin. Inilah dalamnya ilmu para ulama. Jadi semua alhamdulillah itu dikumpulkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Ternyata ini intinya. Dan alhamdulillah itu merupakan puncak tujuan setiap makhluk yang ada. Segala yang ada menjadi saksi dengan sebab alhamdulillah. Diutusnya para rasul adalah dengan sebab alhamdulillah. Diturunkannya kitab-kitab juga dengan sebab alhamdulillah. Jadi masya Allah ya. Alhamdulillah ini dalam sekali maknanya. Begitu pula dimasukkannya penduduk surga ke dalam surga juga dengan sebab alhamdulillah. Allah terpuji. Allah terpuji karena telah memasukkan hambanya ke dalam surga. Demikian pula para jemaah, dimasukkannya penduduk neraka dengan ke dalam neraka juga dengan sebab alhamdulillah. Allah tetap terpuji sekalipun Allah memasukkan di antara hamba-hambanya ke dalam neraka. Kenapa? Karena perbuatan Allah tidak ada yang tercela. Karena perbuatan Allah semuanya puji, alhamdulillah. Makanya kenapa? Kenapa bisa? Katanya Allah Maha Pengasih, katanya Allah Maha Penyayang, tapi kok ada hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam neraka? Emang Allah segala itu? Yang salah siapa? Yang salah hambanya Allah. Makanya tetap ketika Allah menakdirkan, ketika Allah menetapkan, ketika Allah menentukan ada hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam neraka, itu sebab alhamdulillah. Itu sebab apa? Alhamdulillah. Dan keberadaan surga dan neraka pun dengan sebab alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala tidak ditaati melainkan dengan alhamdulillah, demikian pula dia tidak didurhakai melainkan dengan alhamdulillah. Tadi para hadirin memahami tadi segala Allah tentukan dan Allah tetapkan pasti mengandung hikmah dan Allah terpuji atas segala sesuatu. Itu maksudnya dari kalimat ini. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari dahannya melainkan dengan sebab alhamdulillah. Jadi Allah terpuji karena menjatuhkan daun dari dahannya. Dan tiada satupun semut yang bergerak di alam ini melainkan dengan sebab alhamdulillah. Dialah Allah yang dipuji karena zatnya, meskipun seluruh hamba tidak memujinya. Jadi kalau seluruh hamba bersekutu, berkumpul, bersepakat dari kalangan jin, malaikat, manusia, hewan, semuanya bersepakat tidak memuji Allah, Allah tetap terpuji meskipun mereka tidak memuji Allah. Allah adalah zat yang Maha Esa meskipun seluruh manusia tidak merasakannya, dan dialah Tuhan yang berhak untuk diibadahi meskipun seluruh hamba tidak beribadah kepadanya. Berarti di sini menunjukkan apa? Allah gak butuh kepada makhluk. Sebaliknya justru makhluk yang butuh kepada Allah. Jadi Allah tetap maha mulia sekalipun gak ada manusia yang memuliakan Allah. Misalnya Pak, seluruh manusia, jin, malaikat gak memuliakan Allah, Allah tetap mulia. Seluruh makhluknya tidak ada yang memuji Allah, Allah maha terpuji. Seluruh makhluk tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap zat yang maha berhak diibadahi. Begitu Pak. Dialah Allah yang memuji dirinya melalui lisan orang yang mengatakan alhamdulillah, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi, yang artinya perhatikan, sesungguhnya Allah berfirman melalui lisan nabinya, Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Nah, jadi perhatikan intinya para jemaah. Terakhir sebagai penutup, jadi dialah yang sebenarnya memuji dirinya sendiri melalui lisan hambanya. Jadi para hadirin, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sebetulnya Allah sedang memuji dirinya melalui lisan kita.
yang menggerakkan lisan kita, yang menjadikan hati kita memuji Allah, kemudian lisan terucap alhamdulillah siapa? Allah. Dia Allah Maha terpuji akan dirinya sendiri. Itu Pak. Jadi Allah jadikan hambanya mengucapkan alhamdulillah dari sekian juta manusia, berarti Allah sedang memuji dirinya sendiri. Karena sesungguhnya dialah yang mencetuskan kalimat hamdalah segala puji bagi Allah melalui lisan dan hati hambanya. Ini mungkin ilmu dan wawasan baru bagi kita. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sejatinya Allah sedang memuji dirinya sendiri karena memang Allah hak dan maha terpuji. Maka baginya segala puji, baginya segala kerajaan, dan di tangannya segala kebaikan, dan hanya kepadanya dikembalikan segala urusan. Ya, ini makna ya dari alhamdulillah sekilas masih panjang. Ya, kemudian aspek ubudiyahnya apa? Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian kali para jemaah yang bisa disampaikan. Allah kita sedikit-sedikit karena perlu kita dalami, perlu kita renungkan, perlu kita tadabburi kalimat dan kalimatnya sebagai bekal ilmu untuk bisa kita praktekkan dalam rububiyah kita kepada Allah, khususnya dalam pembahasan bab salat yang senantiasa kita kerjakan. Allahu a'lam. Baik, silahkan kalau dari jemaah baik ikhwan ataupun kalau ada akhwat yang ingin bertanya, kami persilahkan sebelum ditutup. Yang bertanya? Tidak ada? Baik, waktu dari yang ditanyakan kami cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, dan semoga Allah tolong, Allah bantu kita agar kita bisa mempraktekkan mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla salatina wa kulla ibadatina maqbulatan 'indaka ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.